Selamat malam. Mari kita simak bersama kisah yang akan saya ceritakan. Di tengah upacara pernikahan, saya hendak melakukan sungkeman pada ibu mertua. Beliau dengan sengaja menyiramkan secangkir teh panas ke tubuh saya di hadapan para tamu. Saya pergi dengan tenang. 15 menit kemudian, keluarga suami saya gempar. Tepat di tengah ballroom Hotel Bintang 5 yang gemerlap di kawasan SCBD, Jakarta, ibu mertua saya menyunggingkan senyum menghina, lalu menyiramkan secangkir teh panas ke wajah saya di hadapan 400 tamu yang terperangah. Sementara suami saya, Dimas, dengan dingin membentak, cepat bersujud dan minta maaf pada ibu sekarang juga, dasar kampungan. Saya berdiri di sana, di pusat pesta pernikahan termegah di Jakarta. Cahaya dari lampu gantung kristal yang megah di langit-langit yang tinggi memancarkan kilau keemasan yang mewah. Namun, entah mengapa saya merasa dingin hingga menusuk tulang. Di luar sana, terik matahari Jakarta di tengah hari terasa membakar, tetapi di dalam sini, hati manusia terasa lebih dingin daripada musim salju di Eropa. Hari ini adalah hari pernikahan saya dan Dimas. Saya menunduk menatap gaun pengantin yang saya kenakan. Ini adalah sebuah kebaya sederhana yang saya pilih sendiri dari sebuah butik biasa. Harga sewanya hanya 2 juta rupiah. Kebaya ini sangat simpel, tanpa hiasan berlian, tanpa ekor yang menjuntai anggun, seolah tenggelam di tengah kemewahan dan kemegahan ini. Di sekeliling saya, terdengar denting gelas, gelak tawa, dan bisik-bisik dari lebih dari 400 tamu undangan, orang-orang dari kalangan jet set, rekan bisnis yang sengaja diundang oleh keluarga Dimas untuk memamerkan status sosial mereka. Selama 3 tahun terakhir, saya hidup dalam penyamaran sebagai seorang gadis yatim piatu yang miskin, bekerja sebagai akuntan rendahan untuk mencari cinta yang tulus. Saya percaya Dimas adalah pria itu. Saya menggunakan uang pribadi saya, secara diam-diam menciptakan peluang, mendatangkan kontrak-kontrak besar yang menguntungkan, mengubah perusahaan konstruksi milik Dimas dari sebuah kantor kecil menjadi perusahaan yang cukup ternama. Saya mengira hari ini akan menjadi hari di mana saya memetik buah manis, hari di mana saya bisa dengan bangga memberitahunya tentang identitas saya yang sebenarnya, bahwa saya adalah Anindita Putri Hartono, putri tunggal dari pemilik Hartono Group. Namun, hidup tak seindah mimpi. Tiba saatnya untuk upacara sungkeman kepada orang tua. Ibu Ratih, ibu mertua saya, duduk dengan angkuh di kursi berlapis beludu merah di tengah panggung. Beliau mengenakan kebaya brokat hitam yang disulam dengan benang emas, leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas yang berkilauan. Wajahnya dirias tebal, tetapi tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang masam dan penuh kebencian saat melihat saya membawa baki berisi teh untuk disajikan setelah prosesi. Saya membungkuk, dengan kedua tangan mengangkat cangkir teh yang masih panas, dan dengan hormat berkata, "Ibu, Anin persilakan ibu minum teh." Ibu Ratih tidak langsung mengambilnya. Ia melirik sinis ke sepatu hak tinggi saya yang sudah usang, lalu menyapu pandangannya ke kebaya murah yang saya kenakan. Tatapannya setajam pisau, menusuk sanubari saya dengan penghinaan yang telanjang. Beliau menyeringai, senyum yang penuh cemoohan. "Lihat dirimu sendiri, kamu lebih mirip pembantu daripada pengantin. Keluarga ini benar-benar sial harus menerima perempuan kampungan sepertimu." Setelah berkata begitu, beliau mengulurkan tangannya seolah-olah hendak menerima cangkir teh itu. Namun, tepat ketika jarinya menyentuh bibir cangkir, beliau tiba-tiba menyentakkan tangannya ke atas. Prang! Suara cangkir porselen yang pecah berkeping-keping di lantai panggung terdengar begitu kering dan memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu, air teh yang sangat panas menyiram lurus ke wajah dan leher saya. Rasa perih yang membakar langsung menyerang, membuat saya pusing. Air mata menggenang di pelupuk mata karena refleks, tetapi saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak berteriak. Kulit leher saya, yang tipis langsung memerah. Seluruh ballroom hening seketika. 400 pasang mata terpaku ke arah panggung. Saya berdiri mematung, air teh menetes dari helaian rambut ke pipi saya. Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ibu mertua saya, di hari terpenting dalam hidup putranya, bisa bertindak sekejam ini di depan begitu banyak tamu. Ibu Ratih sontak berdiri, menunjuk wajah saya dan berteriak lantang, "Lihat semua. Dia ini ceroboh sekali. Menyajikan teh untuk ibu mertua saja tidak becus, bagaimana mau mengurus rumah tangga keluarga Suryo ini? Dasar perempuan kampung ceroboh, kamu sengaja mau mencelakai saya, ya?" Saya mengangkat kepala menatap Dimas, berharap menemukan perlindungan dari suami yang sangat saya cintai. Dimas berdiri tepat di samping saya, setelan jas hitam dari desainer ternama menonjolkan penampilannya yang tampan dan sukses. Namun, tatapan matanya saat ini begitu dingin dan asing, menakutkan. Dia sama sekali tidak melangkah maju untuk memeriksa luka bakar di leher saya, apalagi membantu saya.
Dimas mengerutkan kening, suaranya yang berat namun penuh perintah terdengar melalui mikrofon. Anindita, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Berani-beraninya membuat kekacauan? Cepat bersujud dan minta maaf pada ibu. Jangan membuat malu keluarga saya. Jantung saya serasa diremas. Bersujud? Dia menyuruh saya bersujud di tengah keramaian ini, padahal saya yang baru saja disiram air panas? Saat itu, Maya, sekretaris pribadi Dimas yang juga diatur oleh Ibu Ratih untuk menjadi pengiring pengantin, yang berdiri tepat di belakang saya, bergegas maju. Ia mengeluarkan sapu tangan, berpura-pura dengan ramah membersihkan noda teh di kebaya saya, tetapi tangannya diam-diam mencubit lengan saya dengan keras hingga terasa sakit. Ia berbisik, cukup keras untuk kami bertiga dengar, dengan nada penuh sindiran, "Mbak Nindita, tahu diri sedikit dong. Mas Dimas sekarang ini direktur besar. Kalau Mbak berulah seperti ini, siapa yang mau bekerja sama dengannya lagi? Cepat sujud minta maaf sama Tante Ratih, atau nanti diusir pulang ke kampung." Saya menatap Maya, lalu Dimas, dan terakhir tatapan saya berhenti pada wajah penuh kemenangan Ibu Ratih. 3 tahun ini, saya sabar mencuci piring, menyapu rumah, menahan semua caci maki Ibu Ratih, dan menahan sikap genit Maya. Semua itu karena saya percaya Dimas mencintai saya. Tetapi pada detik ini, tirai sandiwara telah diturunkan. Drama tentang keluarga bahagia yang saya coba bangun telah runtuh total. Ternyata di mata mereka, saya hanyalah seorang gadis desa yang beruntung mendapatkan suami kaya, seorang benalu yang harus tahu diri dan tunduk patuh. Pengorbanan diam-diam saya, mereka anggap sebagai hal yang wajar. Rasa perih di leher tak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka di hati. Namun anehnya, justru di saat penghinaan yang paling puncak ini, pikiran saya menjadi luar biasa jernih. Ketenangan yang dingin menyelimuti pikiran saya. Saya sadar, cinta yang saya cari selama ini telah mati bersamaan dengan pecahnya cangkir teh itu. Anindita yang dulu, si akuntan yang lembut dan penurut, telah tiada. Kini yang berdiri di hadapan mereka adalah Anindita Putri Hartono, pewaris Hartono Group. Saya menarik napas dalam-dalam. Aroma teh melati yang wangi bercampur dengan parfum mahal Maya menusuk hidung, menciptakan campuran yang memuakan. Perlahan, saya melepaskan kedua tangan saya, berdiri tegak. Suasana di ballroom masih hening, hanya terdengar deru samar Aceh dan bisik-bisik dari para tamu di meja depan. Saya tidak menangis, sama sekali tidak boleh menangis. Air mata orang lemah hanya akan menjadi bahan tertawaan, sedangkan air mata orang kuat adalah kemewahan yang tidak pantas diberikan kepada mereka yang tidak layak. Dengan tenang, saya mengangkat tangan untuk melepaskan kerudung pengantin yang mengganggu. Saya mengambil sapu tangan dari saku kebaya, dengan lembut menyeka sisa air teh di wajah. Gerakan saya perlahan dan anggun, sangat kontras dengan ekspresi ketakutan yang diharapkan oleh Ibu Ratih dan Dimas. Saya mengangkat pergelangan tangan, melihat jam. Jam tangan tali kulit usang yang biasa saya pakai. Jarum jam menunjuk angka 11, jarum menit di angka 45. Pukul 11.45 siang. Saya bergumam dalam hati. Keluarga Suryo, kalian hanya punya waktu 15 menit lagi untuk menikmati apa yang kalian sebut sebagai kehormatan dan kekayaan. Melihat saya tidak bersujud, juga tidak menangis memohon, Ibu Ratih mulai kehilangan kesabaran. Beliau berkacak pinggang, suaranya yang melengking kembali terdengar. "Kamu tuli, hah? Suamimu menyuruhmu sujud minta maaf, kenapa kamu masih berdiri melamun di situ? Benar-benar tidak dididik orang tua." Dimas juga mendekat, mencengkeram pergelangan tangan saya dengan erat, meremasnya begitu kuat hingga saya bisa merasakan kuku-kukunya menancap di kulit. "Anindita, jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Hari ini banyak sekali rekan bisnis penting, apa kamu mau menghancurkan karierku, hah? Cepat bersujud." Saya mengangkat wajah, menatap lurus ke mata Dimas. Sepasang mata hitam saya kini tidak lagi memancarkan kelembutan dan kepatuhan seperti biasanya, melainkan tatapan tajam dan berwibawa yang membuat Dimas tanpa sadar tertegun, cengkeramannya sedikit melonggar. Saya bersuara, jelas dan tegas, menggema di seluruh ruangan tanpa perlu mikrofon. "Teh ini adalah teh poci antik dari lereng Gunung Lawu. Harga pasarnya 5 juta rupiah per 100 gram. Harga diri kalian semua jika digabungkan, tidak sebanding dengan nilai secangkir teh yang baru saja saya tawarkan, apalagi sampai menyuruh saya bersujud." Ucapan saya bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajah seluruh keluarga itu. Ibu Ratih ternganga, matanya melotot. Maya yang berdiri di sampingnya juga terkejut tidak percaya. Wajah Dimas memerah padam karena marah dan malu. Kau berani bicara seperti itu pada ibuku? Kau sudah gila." Dimas menggeram. Saya menyeringai, senyum sinis yang saya tujukan pada kebodohan saya sendiri selama 3 tahun ini.
Perlahan, saya melepaskan cincin kawin dari jari manis. Cincin emas tipis dengan sebutir berlian kecil yang dibelikan Dimas, katanya, pakai yang ini dulu sementara, nanti aku akan menggantinya dengan yang lebih baik. Saya mengangkat cincin itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat, lalu melepaskannya. Ting! Cincin itu jatuh, membentur pecahan cangkir di lantai, menciptakan suara logam yang dingin dan tegas. Cincin itu tergeletak di tengah genangan teh, tampak biasa dan murah, sama seperti pernikahan ini. Aku kembalikan padamu, kata saya dengan suara yang luar biasa tenang. Sandiwara ini sudah selesai. Saya, Anindita Putri Hartono, secara resmi membatalkan pernikahan ini. Mulai detik ini, saya dan keluarga Suryo tidak lagi memiliki hubungan apapun. Di bawah, bisik-bisik penonton mulai terdengar lebih keras. Pengantinnya kenapa? Berani sekali membatalkan pernikahan di atas panggung. Keluarga ini keterlaluan sih, kalau aku juga akan pergi. Tapi dia pikir dia siapa bisa sesombong itu? Kelihatannya miskin sekali. Maya, melihat situasi mulai tidak terkendali, bergegas mengambil mikrofon, mencoba menyelamatkan keadaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, Mbak Anindita hari ini kondisi mentalnya sedang tidak stabil, mungkin karena tertekan menjadi menantu keluarga terpandang jadi bicaranya melantur. Mohon dimaklumi. Diam! Teriak saya, memotong ucapan Maya. Saya berbalik menatapnya. Tatapan mata saya seolah menembus isi hatinya. Kau pikir aku tidak tahu kau dan Dimas diam-diam berselingkuh selama 6 bulan terakhir? Gaun yang kau pakai itu juga dibeli dengan uang perusahaan Dimas. Dan uang itu dari mana asalnya, mungkin kau tidak tahu. Tapi Dimas tahu betul. Wajah Dimas pucat pasi, keringat mulai membasahi dahinya. Ia tidak mengerti mengapa istri kampungnya yang lembut hari ini berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, tajam dan menakutkan. Ia hendak maju untuk membungkam mulut saya. Tetapi tepat pada saat itu, lonceng besar dari gereja katedral Jakarta di kejauhan terdengar berdentang. Teng! Tong! Pukul 12 siang. Momen penentuan telah tiba. Waktu 15 menit mereka telah habis. Saya mundur selangkah, melipat tangan di depan dada, menatap Dimas dan Ibu Ratih dengan tatapan kasihan. Bersiaplah. Keberuntungan kalian sudah berakhir. Baru saja saya selesai bicara, dering telepon di saku celana Dimas berbunyi nyaring. Bersamaan dengan itu, telepon Ibu Ratih yang ada di dalam tas tangan yang dipegang Maya, dan juga telepon Maya sendiri, serentak berdering bertubi-tubi. Suara-suara kacau itu memecah keheningan yang tegang, menandakan badai dahsyat yang akan menerjang keluarga Suryo tepat di tengah pesta pernikahan mewah mereka. Dering telepon yang sahut-menyahut tanpa henti menciptakan sebuah orkestra yang memekakkan telinga dan penuh firasat buruk. Dimas mengerutkan kening, dengan kesal mengeluarkan ponselnya. Dia hendak mematikannya untuk membereskan saya terlebih dahulu, tetapi ketika melihat nama penelepon di layar, raut wajahnya langsung berubah. Itu adalah nomor dari Direktur Keuangan Hartono Group, mitra bisnis terbesar, pemegang sumber dana vital untuk proyek perumahan mewah yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Dimas. Dimas buru-buru menggeser layar untuk menjawab, nada bicaranya berubah 180 derajat menjadi begitu rendah hati dan menjilat. Halo, selamat siang, Pak Tirtayasa. Iya Pak. Saya sedang di acara pernikahan. Bapak menelepon, ada arahan apa Pak? Saya berdiri di sana, melipat tangan sambil mengamati, sudut bibir saya sedikit terangkat. Saya tidak tahu apa yang dikatakan di seberang sana, yang saya lihat hanyalah wajah Dimas yang berubah dari merah karena marah menjadi pucat pasi seperti kertas. Bibirnya gemetar terbata-bata. Apa? Bagaimana bisa begitu Pak? Menarik dana? Pak, mohon tenang dulu Pak, kita kan sudah tanda tangan kontrak. Pelanggaran pasal apa ya Pak? Halo? Pak Tirtayasa? Dimas menurunkan tangannya, ponselnya nyaris jatuh. Ia menatap saya dengan bingung, lalu menatap Ibu Ratih, matanya penuh kepanikan. Hartono Group. Mereka membatalkan kontrak, menarik seluruh investasi triliunan rupiah mereka seketika, bisik Dimas, suaranya parau karena ketakutan. Sebelum Dimas sempat sadar sepenuhnya, telepon Ibu Ratih yang dipegang Maya bergetar hebat. Ibu Ratih merebutnya dan membentak, siapa sih yang menelepon di saat seperti ini? Bikin kesal saja. Namun, baru mendengar beberapa kalimat, Ibu Ratih langsung terhuyung, harus berpegangan pada sandaran kursi, agar bisa tetap berdiri. Apa? Bank membekukan semua aset, kenapa dibekukan? Keluarga saya berbisnis dengan benar. Dokumen pinjaman palsu apa? Kalian memfitnah, saya akan tuntut kalian. Ibu Ratih berteriak ke telepon, tetapi yang terdengar hanyalah nada putus yang dingin. Ia berbalik menatap putranya, wajahnya sudah tidak ada darahnya lagi. Dimas, bank menelepon, mereka membekukan semua rekening kita.
Mereka bilang perusahaan kita dicurigai melakukan penipuan keuangan, menggunakan dokumen palsu untuk meminjam uang. Mereka juga mau menyegel villa kita di Pondok Indah. Ini ada apa, nak? Suasana di dalam ballroom mulai kacau. Para tamu undangan di bawah bukanlah orang-orang bodoh, mereka adalah rubah-rubah tua di dunia bisnis. Mendengar samar-samar kata tarik dana, aset dibekukan, penipuan, mereka langsung mengerti bahwa kapal yang bernama perusahaan Dimas sedang tenggelam. Telepon Maya juga berdering. Setelah menjawab, wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke Dimas dan berkata, "Mas Dimas, para subkontraktor menelepon. Mereka bilang dengar kabar perusahaan mau bangkrut, jadi mereka sedang mengerahkan orang ke kantor untuk memasang spanduk menagih utang. Katanya, kalau sore ini uang material tidak dibayar, mereka akan menghancurkan kantor." Kabar buruk datang silih berganti seperti gelombang tsunami, menenggelamkan kesombongan keluarga Suryo. Dimas berdiri di tengah panggung, keringat bercucuran membasahi kemeja di balik setelan jas mahalnya. Ia melihat sekeliling mencari bantuan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan iba dan menghindar. Seorang direktur bank yang duduk di meja VIP berdiri, merapikan dasinya, lalu dengan dingin berkata kepada orang di sebelahnya, "Ayo kita pulang. Ini sepertinya akan bangkrut berantai. Kalau kita tetap di sini, bisa-bisa ikut terseret. Repot kalau dicap dekat dengan penjahat ekonomi." Ia menjadi yang pertama pergi, diikuti oleh gelombang tamu yang berbondong-bondong berdiri dan pulang. Orang-orang yang tadinya berjabat tangan dan memuji Dimas sebagai pengusaha muda berbakat, kini berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Suara kursi yang digeser, langkah kaki yang tergesa-gesa menciptakan pemandangan yang kacau dan memalukan. Ibu Ratih, melihat para tamu pergi, panik dan berlari ke bawah, menarik lengan seorang teman sosialitanya. "Bu Sinta, jangan pulang dulu, ayo makan dulu, hidangannya sudah siap." "Ini cuma salah paham, Bu." Ibu Sinta itu menepis tangan Ibu Ratih dengan kasar, membersihkan lengan bajunya seolah takut terkena kotoran. "Sudahlah, Bu Ratih. Saya ada urusan mendadak. Keluarga Anda menipu sampai ditelepon bank begitu, saya tidak mau ikut campur. Minggir, saya mau pulang." Hanya dalam 10 menit, ballroom yang megah dan luas itu mendadak menjadi kosong dan dingin. Meja-meja yang penuh dengan hidangan mewah yang belum tersentuh, kini teronggok dingin. Yang tersisa hanyalah keluarga Dimas, Maya, para pelayan yang kebingungan, dan saya. Dimas berbalik menatap saya, matanya merah dipenuhi urat-urat darah. Ketakutan dan keputusasaan berubah menjadi amarah yang membabi buta. Ia menerjang dan mencengkeram kerah kebaya saya, berteriak, "Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membawa sial ke keluarga ini, kan? Sejak menikah denganmu aku sudah merasa tidak enak. Kenapa tepat di hari ini semua masalah ini terjadi? Kamu ini pembawa sial." Saya menepis tangan Dimas dengan keras, merapikan kerah baju, menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan. "Kamu masih belum mengerti juga. Dimas Suryo, kamu pikir Hartono Group tiba-tiba menarik dana? Bank tiba-tiba membekukan aset? Para subkontraktor tiba-tiba tahu dan menagih utang?" Saya melangkah maju, mendekatkan wajah saya ke wajahnya, suara saya sedingin es. "Semua itu adalah perintah dari saya." Dimas tertegun, mundur selangkah, terbata-bata. Kau bilang apa? Siapa kau, berani memberi perintah pada Hartono Group?" Saya tersenyum, senyum yang penuh misteri dan kekuasaan. "Kau ingin tahu siapa aku? Biar kutunjukkan sesuatu." Dimas menatap saya lekat-lekat, matanya terbelalak penuh keraguan bercampur ketakutan. Di kepalanya, saya masihlah si akuntan rendahan dengan gaji pas-pasan yang hidup dari belas kasihannya. Bagaimana mungkin saya bisa berhubungan dengan kekuatan sebesar itu? Saya memasukkan tangan ke dalam saku rahasia di dalam kebaya saya, mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak yang berkilau di bawah lampu panggung. Itu adalah sebuah USB flash drive. Saya mengangkatnya di depan wajah Dimas, suara saya tenang tetapi setiap kata terasa berat. "Kau ingat 3 tahun lalu, saat perusahaanmu diambang kebangkrutan karena utang pajak dan manajemen yang buruk? Siapa yang begadang selama 2 bulan penuh untuk merapikan seluruh pembukuanmu? Siapa yang memberitahumu celah hukum dan cara merestrukturisasi utang agar kau bisa dapat pinjaman bank?" Dimas menelan ludah, ingatan itu kembali. Ya, itu adalah saya. Saat itu, dia hanya menganggap saya sebagai akuntan yang rajin dan sedikit kasihan. Dia telah memanfaatkan otak saya habis-habisan tanpa mengeluarkan sepeser pun bonus. "Itu, kau?" bisik Dimas. "Benar, itu aku," lanjut saya dengan suara yang lebih tegas. "Di dalam USB ini, berisi seluruh bukti perbuatan curangmu selama 3 tahun terakhir. Mulai dari penggelapan pajak, mendirikan perusahaan fiktif untuk pencucian uang, hingga korupsi material dan menggunakan bahan bangunan berkualitas rendah di proyek apartemen Mutiara Indah.
Mendengar nama apartemen Mutiara Indah, wajah Dimas pucat pasi. Itu adalah proyek terbesarnya, dan juga tempat di mana ia paling banyak melakukan korupsi. Jika ini terbongkar, ia tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga akan mendekam di penjara. Maya yang berdiri di sampingnya gemetar ketakutan. Ia juga terlibat dalam pemalsuan dokumen pembelian material untuk proyek itu. Kau mengancamku? Dimas mencoba terdengar tegar, tetapi suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Kau itu istriku. Kalau aku masuk penjara, kau juga akan kehilangan segalanya. Kau tidak akan berani. Saya tertawa terbahak-bahak, suara tawa saya menggema di ballroom yang kosong, terdengar begitu getir. Istrimu, kau baru saja memaksa saya bersujud, baru saja membiarkan ibumu menyiram air panas ke wajahku. Ikatan suami istri sudah berakhir saat itu juga. Dan soal aku kehilangan segalanya? Kau salah besar. Saya berjalan ke meja tempat piramida gelas sampahnya, mengambil mikrofon, dan berkata dengan jelas, saya bukan hanya orang yang merapikan pembukuanmu. Saya adalah orang di balik layar, yang menyetujui semua pinjamanmu di Bank Mitra. Saya yang secara diam-diam mengenalkanmu pada kontraktor-kontraktor besar. Tanpa saya, kau pikir orang tidak kompeten yang hanya tahu foya-foya dan menjilat sepertimu bisa duduk di kursi direktur itu? Ibu Ratih yang baru sadar dari keterkejutannya, menerjang ke arah saya, mencoba merebut USB itu. Anak sialan. Berikan itu padaku. Kau mau menghancurkan suamimu, menghancurkan keluarga ini, hah? Kejam sekali kau. Sini. Dengan sigap saya mengelak, membuat Ibu Ratih kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di lantai panggung. Kebaya brokat mewahnya menjadi kotor, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ibu? Teriak Dimas dan adiknya, Rini, berlari untuk membantunya berdiri. Dimas menoleh ke saya, matanya menyiratkan niat membunuh. Keputusasaan membuatnya nekat. Binatang buas yang terpojok akan menggigit. Ia tidak lagi mempertahankan citra palsunya, sifat premanismenya terekspos. Sialan kau. Kalau kau tidak memberikannya, jangan salahkan aku. Hari ini akan kuhajar kau sampai kau memuntahkan USB itu. Dimas menyingsingkan lengan bajunya, dengan beringas menerjang ke arah saya. Maya dan Rini ikut serta, mencoba mengepung dan menahan saya agar Dimas bisa memukul. Mereka pikir saya masih gadis lemah yang sendirian seperti biasanya. Saya berdiri diam, tidak gentar, tangan saya masih menggenggam erat USB itu. Saya menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Brak! Pintu utama ballroom terbuka dengan keras. Angin kencang masuk, membawa aura yang mengintimidasi dari orang-orang yang baru datang. Dimas terhenti, tinjunya masih mengambang di udara. Seluruh keluarga Suryo menoleh ke arah pintu. Dari luar, seorang pria tua, berambut putih tetapi postur tubuhnya tegap, mengenakan setelan jas yang sangat rapi, melangkah masuk. Di belakangnya, ada 20 pengawal pribadi berbadan tegap dengan setelan hitam dan kacamata hitam, berbaris seperti tembok benteng yang bergerak. Mereka dengan cepat menyebar, membentuk dua barisan penjagaan yang megah, menyisakan jalan di tengah karpet merah. Pria tua itu melangkah dengan mantap, suara sepatunya menggema di lantai marmer. Ia berjalan lurus ke panggung, tatapan tajamnya menyapu ke arah Dimas dan keluarganya, membuat mereka ketakutan dan mundur. Ia berhenti di depan saya, meletakkan tangan kanannya di dada kiri, membungkuk 45 derajat, suaranya yang berat dan penuh hormat terdengar, Nona besar, saya datang untuk menjemput Anda pulang. Seluruh ruangan seolah menahan napas melihat kemunculan pria ini. Dimas, Ibu Ratih, Rini, dan Maya membeku di tempat, mulut mereka ternganga. Mereka mengenali pria ini adalah Pak Karto, kepala pengurus rumah tangga legendaris dari keluarga Hartono, orang yang sering muncul di majalah bisnis di samping sang pemilik, dikenal sebagai tangan kanan yang sangat setia dan kompeten. Kenapa Pak Karto ada di sini? Dan kenapa dia membungkuk hormat kepada saya, menantu miskin yang baru saja mereka hina? Dimas terbata-bata, Pak Karto, kenapa? Kenapa Bapak memanggilnya Nona besar? Pak Karto perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya yang serius dan dingin menoleh ke arah Dimas. Hanya dengan satu tatapan, Dimas sudah bergidik ngeri. Anda tidak punya hak untuk bertanya, kata Pak Karto, nadanya tidak keras tetapi penuh wibawa. Anda dan keluarga Anda telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kalian dengan berani menghina satu-satunya pewaris dari Tuan Besar Hartono. Pewaris Hartono Group. Ibu Ratih menggumamkan kata-kata itu, lalu seolah tersambar petir. Ia berteriak histeris. Tidak mungkin, Anindita itu yatim piatu, dia tinggal di rumah kontrakan, naik motor butut. Bagaimana mungkin dia putri dari keluarga Hartono? Kalian pasti salah orang. Pasti salah. Saya melangkah maju, berdiri sejajar dengan Pak Karto.
Saya menatap Ibu Ratih dan berkata dengan lembut, "Saya tidak yatim piatu, Bu. Ayah saya adalah Bapak Adrian Hartono, pemilik perusahaan yang selalu diimpikan oleh putra Ibu untuk diajak bekerja sama. Motor butut, rumah kontrakan, semua itu hanyalah sebuah ujian. Dan sayangnya, Ibu dan keluarga telah gagal total dalam ujian ini." Kenyataan yang terungkap telanjang membuat kaki Dimas lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Ternyata, tambang emas yang selama ini ia dambakan berada tepat di sampingnya. Dan ia sendiri yang telah membuangnya demi hal-hal semu dan murahan. "Anin. Kau menipuku." Rintih Dimas. "Aku tidak menipumu. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kau sendiri yang memilih untuk berkhianat," jawab saya dengan dingin. Pak Karto memberi isyarat. Dua pengawal bertubuh besar segera maju, memisahkan keluarga Dimas dari saya, membentuk lingkaran pelindung yang aman. "Nona besar, Tuan besar sedang menunggu Anda di kantor pusat untuk rapat Dewan Direksi Darurat mengenai restrukturisasi investasi, termasuk penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Dimas Suryo." "Mobil sudah siap di lobi utama," lapor Pak Karto. Saya mengangguk. "Baik, ayo kita pergi, Pak Karto. Udara di sini terlalu pengap, saya tidak bisa bernapas." Saya berbalik dan berjalan lurus menuju pintu utama. Kebaya sederhana itu entah bagaimana menjadi tampak begitu anggun saat dikenakan oleh saya, dengan aura seorang pemimpin sejati. Ketika saya tiba di lobi, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap dengan plat nomor istimewa telah menunggu. Seorang sopir bersarung tangan putih bergegas membukakan pintu, membungkuk hormat. Saya masuk ke dalam mobil, duduk di jok kulit yang empuk, merasakan sejuknya AC. Pintu mobil tertutup dengan suara mantap, memisahkan saya sepenuhnya dari dunia yang bising dan palsu di belakang. Melalui kaca mobil yang gelap, saya melihat Dimas dan keluarganya berlari mengejar. Dimas menggedor-gedor kaca jendela, meneriakkan nama saya dengan putus asa, wajahnya berkerut karena penyesalan dan ketakutan. Ibu Ratih terduduk di lantai sambil menangis, sementara Maya dengan cepat menghilang di antara kerumunan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Mobil melaju dengan mulus di jalanan Jakarta. Saya tidak menoleh ke belakang sekalipun. Di belakang saya, badai untuk keluarga Suryo baru saja dimulai. Di depan saya, sebuah kerajaan bisnis sedang menunggu untuk saya ambil alih. Permainan telah usai, dan sekarang saatnya saya menagih semua utang, baik utang perasaan maupun utang materi. Mobil Rolls-Royce melaju mulus di Jalan Gatot Subroto, menuju kawasan perumahan elit Pondok Indah di Jakarta Selatan. Di luar jendela, langit Jakarta mulai berubah kelabu. Awan hitam pekat menggantung, menandakan hujan badai besar akan segera turun, persis seperti suasana hati saya saat ini. Saya duduk di kursi belakang, memegang sebuah tablet, mata saya terpaku pada layar yang menayangkan siaran langsung dari sistem kamera pengawas di villa mewah yang selama 3 tahun ini saya sebut rumah. Sesuai dugaan saya, keluarga Dimas sama sekali tidak menyesal atau mencoba menyelamatkan nama baik. Sifat serakah dan rendahan mereka terekspos begitu kapal mulai tenggelam. Melalui kamera di ruang tamu, saya melihat Dimas berlari masuk dengan panik. Setelan jas mewahnya kini kusut masai, dasinya longgar. Ia langsung menuju brankas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan pemandangan. Tangannya gemetar saat menekan kode. Saya menyeringai. Kode itu sudah kuganti sejak tadi malam melalui sistem rumah pintar. Dimas menekan berulang kali hingga ketiga kalinya, brankas itu mengeluarkan suara alarm yang memekakan telinga lalu terkunci secara otomatis. Ia dengan frustrasi memukul dinding, meneriakkan sesuatu yang tidak terdengar jelas, tetapi dari gerak bibirnya, saya yakin itu adalah umpatan paling kasar. Putus asa dengan brankas, Dimas beralih ke ponselnya, jarinya bergerak liar di layar. Ia mencoba masuk ke rekening bank perusahaan untuk mentransfer sisa uang ke luar negeri. Tapi itu sia-sia, Dimas. Perintah pembekuan aset dari bank sudah berlaku sejak pukul 12 siang tadi. Sekarang, 1 rupiah pun tidak bisa ia tarik. Saya melihatnya melempar ponsel ke sofa, kedua tangannya menjambak rambutnya yang tadinya klimis. Di sudut pandang kamera lain di kamar tidur utama, Ibu Ratih dan adiknya, Rini, bertingkah seperti perampok, mereka mengobrak-abrik lemari pakaian saya. Ibu Ratih mengambil semua perhiasan yang saya letakkan di meja rias. Meskipun itu semua hanya perhiasan imitasi murah yang saya beli agar sesuai dengan peran istri miskin, tetapi di matanya yang serakah, semua yang berkilau adalah emas permata. Rini, di sisi lain, sedang menarik semua tas tangan desainer yang saya sembunyikan di laci rahasia. Itu adalah koleksi tas Hermes dan Chanel edisi terbatas yang saya beli dengan uang pribadi sebelum menikah, dan tidak pernah berani saya gunakan di depan mereka. Mata Rini berbinar-binar.
Ia memasukkan tas-tas itu ke dalam sebuah koper travel besar. Maya, si sekretaris tak tahu malu, berada di dapur, mencoba membongkar mesin pembuat kopi impor seharga ratusan juta rupiah. Karena kesulitan mencabut kabelnya, ia mengambil pisau daging dan memotong kabelnya dengan kasar. Saya mematikan tablet, menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah. 3 tahun ini saya telah memelihara serigala berbulu domba. Saya berharap bisa mengubah mereka dengan ketulusan, tetapi yang saya dapatkan hanyalah pemanfaatan dan keserakahan tanpa batas. Mobil berhenti di depan gerbang villa. Pak Karto yang duduk di depan menoleh ke belakang, "Nona besar, kita sudah sampai." Tim pengacara dan jurusita juga baru saja tiba. Saya mengangguk, merapikan kebaya, tatapan saya menjadi tajam. "Buka gerbangnya, Pak. Waktunya membersihkan sampah." Gerbang besi tempa yang berat perlahan terbuka. Mobil mewah itu masuk ke halaman, diikuti oleh 2 mobil lain yang membawa pengawal dan staf hukum. Saya turun dari mobil, angin sepoi-sepoi dari taman meniup rambut panjang saya. Saya melangkah lurus ke ruang tamu di mana Dimas sedang duduk termenung seperti orang kehilangan jiwa. Suara sepatu hak tinggi saya menggema di lantai marmer. Dimas mengangkat kepala. Ketika melihat saya, matanya memancarkan secercah harapan, yang kemudian langsung berubah menjadi amarah. Ia bangkit dan menerjang. "Kau masih berani pulang ke sini? Cepat buka brankasnya." "Uangku mana? Kenapa rekeningku diblokir?" Pengawal saya dengan sigap maju, menghalangi dan mendorong Dimas hingga jatuh kembali ke sofa. Saya berdiri melipat tangan, menatapnya dengan sebelah mata. "Uangmu? Kau tidak punya sepeser pun yang bisa disebut uangmu." Mendengar keributan, Ibu Ratih dan Rini berlari turun dari lantai atas, membawa tas-tas besar. Melihat saya, Ibu Ratih berteriak, "Nah, anak sialan ini pulang juga. Cepat telepon bank, buka rekening suamimu. Kalau mau selamat, berikan kunci brankasnya. Aku akan ambil sedikit uang untuk masa tua, baru aku lepaskan kau." Saya melihat tumpukan barang yang mereka jarah, rasa jijik meluap di hati. Sampai saat ini mereka masih berpikir mereka yang berkuasa. "Ibu pikir saya pulang untuk bernegosiasi?" Saya tertawa sinis. "Saya pulang untuk mengusir kalian semua dari rumah saya." Kata-kata saya membuat seisi ruangan hening. Ibu Ratih melotot, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kalian dengar tidak? Rumahnya. Anak gila ini pasti sudah stres sampai berhalusinasi. Villa ini fasilitas dari perusahaan untuk Dimas, sertifikatnya atas nama Direktur Dimas Suryo. Kau itu siapa berani bilang ini rumahmu?" Dimas juga mencoba bangkit, merapikan bajunya, berusaha menyelamatkan sisa harga dirinya. "Anindita, jangan melucu. Sertifikat rumah ini ada di brankas, atas nama saya. Jangan coba-coba menipu." Saya memberi isyarat kepada kepala tim pengacara, Pak Budi, yang telah menjadi pengacara keluarga saya selama 20 tahun. Beliau maju, meletakkan tas kerjanya di meja, dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal serta sebuah buku berwarna hijau, sertifikat hak milik tanah. Pak Budi mendorong sertifikat itu ke arah Dimas. "Silakan, Pak Dimas, dilihat baik-baik. Ini adalah sertifikat hak milik asli. Yang ada di brankas Anda hanyalah fotokopi yang dilegalisir, beserta perjanjian pinjam pakai rumah." Dimas dengan gemetar mengambil sertifikat itu. Ia membuka halaman pertama, tulisan pemilik, Anindita Putri Hartono terpampang jelas. Ia membuka halaman berikutnya. Tanggal penerbitan. 3 tahun yang lalu, tepat sebelum kami menikah. "Tidak. Tidak mungkin." Gumam Dimas, wajahnya pucat pasi. "Aku sudah menandatangani akta jual beli, aku sudah transfer uangnya." "Uang? Sela saya. Kau transfer uang ke siapa?" "Ke perusahaan properti bernama Gria Sejahtera, kan? Itu adalah anak perusahaan Hartono Group. Dan uang yang kau transfer itu sebenarnya adalah uang yang kumasukkan ke rekeningmu dengan dalih bonus proyek fiktif, agar kau merasa sukses. Dengan kata lain, kau memakai uangku untuk membeli rumahku, tetapi proses legalnya tidak pernah menyelesaikan balik nama kepadamu. Perjanjian yang kau tanda tangani hanyalah perjanjian pengikatan jual beli dengan syarat, dan syaratnya adalah kau harus setia selama 5 tahun. Kau telah melanggar syarat itu." Dimas lemas, sertifikat itu jatuh dari tangannya. Ia sadar, semua yang ia miliki, dari jabatan direktur, mobil, hingga villa ini, semuanya adalah rekayasa saya untuk menguji kesetiaannya. Dan ia telah memainkan peran sebagai pengkhianat dengan sangat baik. Ibu Ratih yang melihat putranya kalah, menerjang dan merebut sertifikat itu, membolak-baliknya seolah ingin merobeknya. "Penipu. Kau menipu anakku. Aku akan menuntutmu." Pak Budi memperbaiki letak kacamatanya dan berkata dengan dingin, "Silakan saja, Bu. Tapi saya ingatkan,
dengan tim pengacara dari Hartono Group, kasus ini bisa berjalan 10-20 tahun. Untuk saat ini, secara hukum, Nona Anindita adalah pemilik sah satu-satunya dari rumah ini. Bapak dan Ibu sekalian telah memasuki properti orang lain secara ilegal. Maya yang sejak tadi bersembunyi di sudut, melihat situasi memburuk, mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang. "Berhenti!" teriak saya. Pengawal langsung memblokir pintu. Maya berbalik dengan ketakutan. "Nona Maya, kau juga bagian dari cerita ini. Jangan pergi kemana-mana." Saya menatap mereka berempat. "Saya beri kalian waktu 30 menit. Kemasi semua barang yang benar-benar milik kalian, dan enyah dari hadapan saya. Setelah 30 menit, apapun yang tersisa di rumah ini akan dianggap sampah dan dibuang." Rini berteriak sambil menghentakkan kaki. 30 menit? Mana sempat, barang kami banyak sekali. Kau keterlaluan. Saya melihat jam, dan mulai menghitung mundur dengan tenang. 29 menit. Keluarga itu pun panik berlari ke lantai atas. Terdengar suara langkah kaki dan barang-barang yang dibanting. Saya duduk di sofa, dengan tenang menuang secangkir teh, menikmati momen kehancuran orang-orang serakah. 30 menit berlalu. Mereka membawa koper-koper berisi pakaian dan sepatu. Ibu Ratih terus-menerus mengumpat. Saat Rini menyeret koper besarnya, ia menabrak sebuah guci antik peninggalan dinasti Ming, hadiah dari ayah saya, yang diletakkan di atas sebuah meja kecil. Prang! Guci itu pecah berkeping-keping. Nilainya tak kurang dari 5 miliar rupiah. Rini pucat pasi. "Aku tidak sengaja. Cuma guci tua saja, kenapa heboh?" Pada saat yang sama, Ibu Ratih turun dari tangga sambil memegang gunting, menggunting semua gaun-gaun mahal saya. "Kalau aku tidak bisa dapat, kau juga tidak akan bisa pakai. Rasakan ini, perempuan sialan," teriaknya. Saya hanya menggelengkan kepala melihat kebodohan mereka. "Pak Budi, tolong buat berita acara kerusakan," kata saya singkat. Tim penilai aset segera masuk, memotret guci yang pecah dan pakaian yang robek. 10 menit kemudian, sebuah surat tagihan ganti rugi diletakkan di depan Dimas. "Total kerugian yang disebabkan oleh keluarga Bapak," kata Pak Budi dengan tegas, "termasuk guci antik senilai 5,2 miliar rupiah, dan 15 set busana desainer senilai 1,8 miliar rupiah, totalnya adalah 7 miliar rupiah. Dimas memegang kertas itu dengan tangan gemetar. 7 miliar? Kalian merampok? Pakaian rombeng begitu harganya segitu? Saya mengambil salah satu potongan kain sutra. "Ibu Anda tidak mengerti barang bermerek," saya tidak menyalahkannya. "Tapi ketidaktahuannya hari ini harganya sangat mahal. Ini adalah sutra asli, belum termasuk biaya desainernya. 7 miliar itu sudah harga diskon." Aku tidak punya uang," bisik Dimas. "Aku tahu," jawab saya dingin. "Karena itu, kami akan melakukan penyitaan aset sebagai gantinya." Pengawal segera maju, mengambil jam tangan Rolex dari tangan Dimas, kunci mobil Mercedes yang terparkir di luar, dan semua perhiasan emas yang dikenakan Ibu Ratih. "Apa yang kalian lakukan?" "Rampok!" teriak Ibu Ratih, mencoba mempertahankan kalungnya. Tapi tenaganya tak sebanding. Mercedes S-Class seharga sekitar 4 miliar, ditambah jam tangan dan perhiasan, cukup untuk menutupi kerugian 7 miliar. "Kita impas," kata saya. "Usir mereka keluar." Para pengawal tanpa ampun mendorong Dimas, Ibu Ratih, Rini, dan Maya keluar dari villa. Koper-koper mereka dilempar keluar, berserakan di halaman yang basah, hujan mulai turun deras. Gerbang besi tertutup rapat di depan mereka, memisahkan dunia mewah di dalam dengan dunia kejam di luar. Melalui kamera pengawas, saya melihat mereka berempat kehujanan. Ibu Ratih terduduk di genangan lumpur, menangis meraung-raung. Dimas hanya berdiri menatap gerbang yang tertutup, air mata bercampur air hujan. Saya berbalik masuk ke dalam rumah, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ini baru pelajaran pertama bagi mereka. Jalan hidup masih panjang, dan hujan ini bukanlah hujan terdingin yang harus mereka hadapi. 3 hari kemudian, seorang detektif swasta mengirimkan saya sebuah laporan tebal beserta foto-foto kondisi keluarga Dimas saat ini. Saya duduk di kantor saya di lantai teratas Hartono Tower, menikmati secangkir kopi sambil melihat setiap foto. Setelah diusir dari Pondok Indah dan semua aset berharga mereka disita, mereka tidak punya tempat tujuan. Uang tunai habis, rekening dibekukan, teman-teman menjauh. Akhirnya, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit di gang kumuh dekat bantaran kali di daerah Manggarai. Foto-foto menunjukkan deretan rumah reyot, dinding berlumut, dan jalanan becek penuh sampah. Kamar yang mereka sewa hanya seluas 15 meter persegi, pengap dan lembab. 4 orang dewasa berdesakan di sana, tidur di atas tikar di lantai yang dingin.
Menurut laporan, konflik di antara mereka semakin memanas. Kemarin pagi, tetangga mendengar suara pertengkaran hebat. Ibu Ratih tidak tahan dengan penderitaan, melampiaskan semua kemarahannya pada Maya, menyalahkannya sebagai penyebab semua kemalangan ini. Perempuan tidak tahu diri. Pergi kau. Gara-gara kau keluarga kami hancur. Teriak Ibu Ratih sambil melempar sapu ke arah Maya. Maya, yang tidak lagi bersikap manis, melawan balik. Jangan asal menuduh ya, Tante. Tante sendiri yang menyuruh Mas Dimas menceraikan Bak Anindita. Tante yang menyiram teh panas. Sekarang menyalahkan saya? Saya juga korban penipuan keluarga ini. Rini hanya duduk menangis di pojok, merindukan kemewahan. Sementara Dimas, sang kepala keluarga, kini menjadi pemabuk. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membeli minuman keras oplosan, mabuk sepanjang hari untuk melarikan diri dari kenyataan. Dalam keadaan mabuk, ia memukuli Maya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Maya sudah mulai menghubungi pria-pria kaya lain yang ia kenal, mencari pohon baru untuk bersandar. Saya menutup laporan itu. Benar kata pepatah, burung sejenis akan terbang bersama. Saat uang dan status hilang, cinta sejati antara Dimas dan Maya terungkap sebagai transaksi fisik dan materi yang murahan. Namun, saya tahu Dimas tidak akan menyerah begitu saja. Sifatnya yang serakah dan gengsinya yang tinggi akan membuatnya melakukan apa saja untuk bangkit kembali, bahkan dengan cara paling hina sekalipun. Benar saja, telepon di meja saya berdering. Nomor tidak dikenal, tapi saya tahu itu Dimas. Ia pasti menggunakan kartu SIM baru. Saya mengangkatnya. Halo. Anin. Ini aku, Dimas, suaranya serak dan terdengar putus asa. Tolong jangan tutup teleponnya. Aku hanya ingin bicara sekali lagi. Masih ada yang perlu dibicarakan? Jawab saya dingin. Aku salah, Anin, isaknya terdengar dibuat-buat. Aku sadar betapa bodohnya aku kehilanganmu. Maya sudah meninggalkanku. Sekarang aku hanya punya kamu, bisakah kamu memaafkanku? Saya diam, membiarkannya melanjutkan sandiwaranya. Anin, waktu pindahan kemarin, aku tidak sengaja membawa barangmu. Foto almarhumah ibumu. Foto hitam putih yang biasa kau letakkan di samping tempat tidur. Aku tahu itu sangat berarti bagimu. Aku ingin mengembalikannya. Jantung saya berdebar kencang. Foto itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibu saya. Oh. Tuan. Saya meninggal saat saya lahir. Saya sempat mencarinya saat pindahan dan mengira hilang. Ternyata bajingan ini menyembunyikannya untuk dijadikan sandera. Di mana kau menyimpannya? Tanya saya dengan suara tertahan. Aku di King Karaoke di Jalan Gajah Mada, kamar 303. Datanglah ke sini. Aku hanya ingin memberikannya langsung padamu dan meminta maaf, setelah itu aku akan pergi dari hidupmu selamanya. Saya tahu ini jebakan. King Karaoke terkenal sebagai tempat yang rumit, tempat berkumpulnya para preman. Tapi saya harus mendapatkan foto ibu saya kembali. Dan saya ingin melihat permainan apa yang akan ia mainkan. Baik, aku akan datang. Tapi kalau kau berani macam-macam, kau akan menyesal. Saya menutup telepon dan langsung menghubungi Pak Karto. Pak Karto, siapkan mobil dan tim pengawal. Dimas mengajak saya bertemu di King Karaoke, dia menyandera foto ibu saya. Saya mengerti, Nona besar. Saya akan memerintahkan tim untuk mengepung area itu sekarang juga. Nona tenang saja, jawab Pak Karto dengan mantap. 1 jam kemudian, saya tiba di King Karaoke. Saya langsung naik ke kamar 303. 2 pengawal mengikuti dari belakang, sementara tim utama sudah mengamankan semua pintu keluar. Saya membuka pintu. Di dalam ruangan yang remang-remang, Dimas duduk di sofa. Tapi ia tidak sendiri. Di hadapannya duduk seorang pria paruh baya gemuk, botak, dengan bekas luka panjang di wajahnya. Itu adalah Bima Kodet, seorang bos preman dan rentenir terkenal di kawasan itu. Melihat saya masuk, mata Bima Kodet berbinar. Ia menjilat bibirnya, menatap saya dari atas ke bawah. Halo, cantik. Akhirnya kita bertemu. Saya tidak memandangnya. Mata saya lurus menatap Dimas. Di mana foto ibuku? Dimas berdiri, wajahnya memerah karena alkohol, tapi matanya licik. Sabar, sayang. Kenalkan, ini Bang Bima, penguasa Tanah Abang. Dia sangat mengagumimu, ingin minum bersamamu. Aku tidak punya waktu. Berikan fotonya, kata saya dingin. Dimas mendekat dan berbisik, Anin, aku berutang 20 miliar pada Bang Bima karena judi. Dia bilang, kalau kau mau menemaninya 1 malam, utangku lunas. Tolonglah aku sekali ini saja, anggap saja sebagai balas budi. Toh kau tidak akan rugi apa-apa. Tawaran kotor itu membuat saya muak.
Ia tega menjual mantan istrinya untuk melunasi utang. Bima Kodet berdiri, membawa segelas minuman ke arah saya. Ayolah, manis, jangan tegang begitu. Minum dulu segelas, setelah itu kita bersenang-senang. Aku janji akan lembut. Ia menyodorkan gelas itu. Saya bisa mencium bau obat bius yang kuat dari minumannya. Jebakan yang sangat kasar. Saya menatap gelas itu, lalu wajah kemenangan Dimas dan wajah bernafsu Bima Kodet. Senyum misterius tersungging di bibir saya. Baiklah. Minum, ya minum. Saya mengambil gelas itu. Tapi bukannya meminumnya, saya justru menyiramkan seluruh isinya ke wajah Bima Kodet. Arga, teriak Bima kesakitan saat alkohol masuk ke matanya. Dimas panik. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Saya berbalik dan menampar Dimas dengan keras hingga ia terjatuh. Kalian yang gila. Berani menjebak calon pemimpin Hartono Group? Kalian sudah bosan hidup, ya? Pintu ruangan didobrak. Pak Karto dan para pengawal menyerbu masuk dengan pistol kejut di tangan. Situasi berbalik dalam sekejap. Pintu kamar VIP tertutup rapat di belakang saya, memisahkan kami dari kebisingan di luar. Di hadapan saya, Dimas dan Bima Kodet menatap ngeri pada gelas kosong di tangan saya. Saya tahu di dalamnya ada obat bius dosis tinggi. Rencana Dimas benar-benar hina. Syur. Cairan alkohol itu saya siramkan dengan sekuat tenaga ke wajah Bima Kodet. Ia meraung kesakitan. Kurang ajar. Kau butakan mataku. Teriaknya. Dimas bangkit, hendak menampar saya. Anindita, kau gila. Kau mau mati, ha? Tapi saya lebih cepat. Saya berbalik dan mendaratkan tamparan keras di pipinya. Plak. Tamparan ini untuk ibumu, yang gagal mendidikmu. Pria yang menjual istrinya untuk bayar utang lebih rendah dari binatang, desis saya. Dimas yang marah dan mabuk kehilangan akal sehatnya. Kau berani memukulku? Hari ini kau mati di sini. Bang Bima, panggil anak buahmu. Bima Kodet, meski matanya masih perih, mengeluarkan pisau lipat. Ia maju ke arah saya dengan tatapan membunuh. Perempuan ini bosan hidup. Akan kurusak wajah cantikmu itu. Saya mundur selangkah, punggung saya tetap tegak. Saat Bima hendak menerkam, pintu kamar didobrak hingga hancur. Pak Karto masuk bersama 6 pengawal elit. Mereka bergerak cepat, 2 orang langsung membekuk Dimas, sementara yang lain menodongkan pistol kejut ke leher Bima Kodet. Jatuhkan pisaunya, atau kau akan hangus, bentak seorang pengawal. Bima, sebagai preman berpengalaman, tahu kapan harus menyerah. Ia melihat perlengkapan dan sikap para pengawal ini dan sadar mereka bukan penjaga keamanan biasa. Ia menjatuhkan pisaunya. Saya berjalan ke meja dan mengambil foto ibu saya yang tergeletak di sana, membersihkannya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, saya menatap kedua pria yang tak berdaya itu. Kalian siapa? Tahu tidak siapa saya? Ini wilayah Bima Kodet. Bima mencoba menggertak. Saya tersenyum dan mendekatinya. Lampu sorot di ruangan menimpa sebuah pin kecil berbentuk bunga teratai dari platinum dengan berlian biru di tengahnya, yang tersemat di kerah jas saya. Lihat ini baik-baik, baru kita bicara lagi. Bima menyipitkan matanya yang bengkak. Ketika ia melihat simbol teratai berlian biru itu, wajahnya berubah drastis. Keringat dingin membasahi keningnya. Ruangan menjadi hening. Bima menatap pin itu dengan ngeri. Ia ingat simbol itu. 10 tahun lalu, saat ia masih preman kecil yang dikejar musuh, seorang pria dengan Rolls Royce berlogo teratai inilah yang menyelamatkannya. Pria itu adalah Tuan Besar Hartono, ayah saya. Simbol ini adalah simbol eksklusif keluarga inti Hartono. Kaki Bima lemas. Tanpa disuruh, ia langsung bersujud di lantai, dahinya menyentuh ujung sepatu saya. Nona. Nona besar. Saya buta, saya tidak tahu. Ampuni nyawa saya, Nona. Suaranya gemetar ketakutan. Dimas yang melihatnya terkejut. Bang Bima, kenapa? Dia cuma akuntan rendahan. Hajar saja dia. Mendengar itu, Bima bangkit dan melampiaskan ketakutannya pada Dimas. Ia menampar Dimas berkali-kali. Plak, plak, plak. Anjing kau. Kau menjebakku untuk menyentuh putri mahkota Hartono Group. Kau bilang dia yatim piatu. Kubunuh kau. Bima mengamuk hingga wajah Dimas babak belur. Para pengawal memisahkannya. Cukup, kata saya. Bima kembali bersujud. Nona, semua ini karena si brengsek Dimas. Dia bilang punya utang 20 miliar dan mau menggadaikan istrinya. Saya bersumpah belum menyentuh sehelai rambut pun dari Nona. Ampuni saya. Saya menatapnya dingin. Kau tahu apa yang paling dibenci ayahku? Pengkhianatan dan menindas perempuan. Hari ini kau melakukan keduanya.
Tapi karena kau pernah menepati janji untuk tidak mengganggu proyek Hartono Group, aku memberimu satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Apapun perintah Nona, akan saya laksanakan, kata Bima. Saya menunjuk Dimas yang tergeletak, lalu ke deretan botol minuman keras di meja. Dia suka minum, dan suka mencampur obat ke minuman orang. Aku orang yang adil. Aku mau kau membantunya menikmati 10 botol minuman keras paling kuat di bar ini, sekarang juga. Jangan tumpah setetes pun. Bima mengerti. Siap, Nona. Akan saya layani Tuan Dimas dengan sangat baik. Dimas yang mendengarnya meronta ketakutan. 10 botol minuman keras bisa membunuhnya. Anin, jangan. Aku bisa mati. Aku minta maaf, Anin. Saya berbalik dan melangkah keluar. Pak Karto, kita pulang. Di sini terlalu bising. Di dalam mobil, saya tahu apa yang terjadi di belakang. Teriakan putus asa Dimas dan bentakan Bima yang melaksanakan perintah. Saya tidak merasa puas, hanya kehampaan. Hukuman itu perlu, tapi itu juga akhir yang menyakitkan untuk sebuah hubungan yang pernah saya hargai. Di dalam kamar karaoke, Bima menjalankan tugasnya. Dimas dipegangi oleh 2 anak buahnya. Botol pertama dituangkan paksa ke mulutnya. Ia tersedak, muntah, tapi dipaksa terus menelan. Botol kedua, ketiga, hingga botol kelima, Dimas sudah lemas, kejang-kejang, dan pingsan dengan mulut berbusa. Cukup. Bawa dia ke rumah sakit, perintah Bima. Ia tahu jika diteruskan, Dimas akan mati, dan Nona Anindita tidak pernah memerintahkan untuk membunuh. 1 jam kemudian, Dimas dilarikan ke UGD RS Cipto Mangunkusumo dalam kondisi kritis karena keracunan alkohol akut dan pendarahan lambung. Tidak ada satupun keluarga yang menemaninya. Ia sendirian di ambang kematian, membayar harga atas keserakahan dan kekejamannya. Keesokan paginya, Dimas sadar di ranjang rumah sakit. Ia tahu hidupnya setelah ini akan lebih buruk dari kematian. Ia telah kehilangan segalanya. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan akan masa depan yang suram. Pukul 8 pagi hari Senin di kantor pusat Hartono Group, saya memimpin rapat Dewan Direksi untuk pertama kalinya sebagai Wakil Presiden Direktur. Saya mengenakan setelan putih, tidak ada lagi jejak menantu penurut. Hari ini, saya memiliki keputusan penting, kata saya. Ini adalah perintah pembekuan total terhadap perusahaan konstruksi Dimas Suryo dan individu atas nama Dimas Suryo. Saya menjelaskan bahwa Hartono Group akan memutuskan semua hubungan kerja, dan lebih dari itu, setiap bank, pemasok, atau perusahaan manapun yang masih bekerja sama dengannya akan dianggap sebagai musuh Hartono Group. Ini adalah hukuman mati di dunia bisnis. Tidak akan ada yang berani menjual semen padanya, tidak ada yang memberinya pinjaman. Namanya akan dihapus dari peta bisnis. Sementara itu, di rumah sakit, Dimas menerima telepon dari asistennya yang memberitahukan tentang pembekuan total itu. Ponselnya jatuh dari genggaman. Karirnya hancur lebur. Di kamar kos yang kumuh, sebuah rencana licik lain lahir. Maya, setelah ditendang oleh pacar barunya, kembali dengan penuh dendam. "Tante, mau tidak kita dapatkan kembali semuanya?" bisik Maya pada Ibu Ratih. "Kita mainkan kartu korban. Kita live stream, bilang kalau Anindita itu menantu durhaka, selingkuh, lalu mengusir suami dan mertuanya. Orang Indonesia gampang kasihan sama orang miskin." Ibu Ratih setuju. Malam itu, mereka melakukan siaran langsung dengan judul Kebenaran di Balik Pemimpin Hartono Group, Menantu Kejam Mengusir Mertua. Ibu Ratih menangis terseduh-seduh, berakting sebagai mertua yang teraniaya. Netizen yang tidak tahu kebenarannya langsung menghujat saya. Di kantor, sekretaris saya panik. "Nona, mereka memfitnah Anda di media sosial, saham kita sedikit turun." Saya hanya tersenyum dingin melihat akting mereka di layar. Biarkan saja mereka terbang setinggi mungkin. Semakin tinggi, semakin sakit jatuhnya. Siapkan konferensi pers besok pagi. Keesokan harinya, di hadapan ratusan wartawan, saya dengan tenang membantah semua tuduhan mereka, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Pertama, saya menunjukkan bukti transfer 50 miliar rupiah yang saya suntikan ke perusahaan Dimas selama 3 tahun. Apakah ada menantu matre yang melakukan ini? Kedua, saya memutar rekaman suara Ibu Ratih yang sedang berkonsultasi dengan dukun tentang cara membuat saya celaka agar ia dan Dimas bisa menguasai harta warisan saya. Terakhir, saya memutar video dari kamera dashboard mobil Dimas yang merekam kemesraannya dengan Maya, serta rencana mereka untuk mengkorupsi proyek apartemen. "Menunggu uangnya habis, aku akan menendang perempuan kampung itu dan menikahimu," kata Dimas di rekaman itu. Publik sontak berbalik arah. Hujatan kini ditujukan kepada keluarga Dimas. Rumah kos mereka dikepung massa dan penagih utang. Dalam keputusasaan, Maya menghasut Dimas. "Mas,
kau masih punya cetak biru teknologi beton serat yang kau curi dari Anindita, kan? Jual itu ke Pak Wijoyo dari Nusantara Group, saingan Hartono. Dia mau bayar 10 miliar tunai dan membantumu kabur ke luar negeri. Dimas, yang sudah gelap mata, setuju. Ia tidak tahu bahwa teknologi itu sudah saya patenkan atas nama pribadi, dan yang ia curi hanyalah draft yang tidak lengkap. Malam harinya, di sebuah kafe terpencil, Dimas dan Maya bertemu dengan Pak Wijoyo untuk transaksi. Saat Dimas menyerahkan dokumen, puluhan polisi dari Unit Kejahatan Ekonomi dan pengawal Hartono Group menyerbu dari segala penjuru. Kalian ditangkap atas tuduhan pencurian dan jual beli kekayaan intelektual secara ilegal. Saya melangkah keluar dari balik kerumunan. Dimas, kau pikir aku sebodoh itu? Dengan perbuatanmu ini, kau akan dipenjara minimal 20 tahun. Dimas meraung seperti binatang buas saat diborgol. Maya ditangkap di terminal bus saat mencoba kabur. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara gala bisnis, Dimas yang mendapat penangguhan penahanan karena alasan kesehatan mental, nekat menyusup masuk. Saat ayah saya sedang berbicara dengan para pejabat, ia berlari dan bersujud di kakinya, memohon ampun. Ayah saya menatapnya dengan jijik. Saya hanya punya satu anak perempuan, dan dia tidak punya suami sepertimu. Saat itulah saya turun dari tangga utama, mengenakan gaun merah menyala. Saya berjalan melewatinya seolah ia tidak ada. Petugas keamanan, kenapa ada orang asing di sini? Dimas diseret keluar seperti binatang dan dilempar ke trotoar Jalan Sudirman, di hadapan semua orang. Kehinaan itu lebih menyakitkan dari penjara. 1 tahun kemudian, Dimas divonis 20 tahun penjara. Maya 12 tahun. Ibu Ratih, mendengar putranya di penjara, terserang stroke, lumpuh, dan bisu. Ia ditinggalkan sebatang kara di panti jompo. Saya berdiri di puncak gedung pencakar langit, menatap gemerlap kota Jakarta. Nona besar, mobil sudah siap untuk mengantar Anda ke acara penganugerahan pengusaha terbaik tahun ini, kata Pak Karto. Saya tersenyum. Ayo Pak, hidup ini masih punya banyak hal indah di depan. Saya telah belajar pelajaran berharga tentang sifat manusia. Kebohongan akan selalu kalah oleh kebenaran. Mereka yang hidup dari keserakahan pada akhirnya akan terjerat oleh perangkap mereka sendiri. Kisah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah berikutnya, di mana setiap takdir memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan.